Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tentunya buat kita semua. Alhamdulillah, channel Guruta hadir kembali untuk menayangkan materi pendidikan dan pembelajaran, dan pada hari ini khususnya kita akan membahas mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan pokok bahasan sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK khusus kelas 12 semester 2 kurikulum 2013. Nah, semoga semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan bahagia untuk senantiasa melaksanakan aktivitas yang merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua, dan secara khusus buat siswa sekalian dimanapun berada, untuk senantiasa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, apakah itu kegiatan pembelajaran daring dari rumah maupun kegiatan pembelajaran tatap muka langsung. Yang menjadi kompetensi inti dan kompetensi dasar siswa sekalian, ini kita merujuk kepada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 27/D-D2-KR-2020 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada sekolah menengah kejuruan untuk kondisi khusus. Dengan kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pokok bahasan, sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian sikap selektif. Sikap dapat diartikan atau sama dengan pendirian, keyakinan, dan perilaku. Selektif yaitu melalui seleksi, mempunyai daya pilih. Kemudian, sikap selektif dapat diartikan sebagai sikap untuk memiliki dan menentukan alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara melalui proses yang berhati-hati, rasional, dan normatif terhadap segala macam pengaruh dari luar, sehingga apa yang telah menjadi pilihan dapat diterima oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab. Ini siswa sekalian merupakan pengertian daripada sikap selektif. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen ya. Pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sedangkan pada pasal 31 ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi, Undang-Undang Dasar 45 pasal 8 dan pasal 31 ini merupakan landasan hukum atau dasar hukum atau jaminan bagi kita semua dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya sikap selektif. Kita sudah dapat merasakan dan kita menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tentu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, karena dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kita telah merasakan beberapa kemajuan-kemajuan dan kemudahan-kemudahan di dalam mempergunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Namun perlu disadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya sifatnya yang positif, tapi terdapat hal-hal yang dapat berakibat
buruk atau negatif bagi kita. Nah, disinilah salah satu pentingnya sikap selektif. Nah, siswa sekalian, jika tak disikapi dengan baik, kemajuan iptek berpotensi membawa dampak buruk bagi masyarakat. Karena itu, harus ada filter atau sikap selektif menghadapi kemajuan iptek agar tak mudah goyah atau hanyut dalam arus kemajuan pengetahuan dan teknologi. Kalau kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan sederhana dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu mempermudah kehidupan manusia. Sekali lagi kita ulangi bahwa tujuan sederhana dari iptek itu adalah tentunya mempermudah kehidupan manusia. Sedangkan fungsi iptek yaitu mendorong kemajuan peradaban manusia dan dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa. Nah, siswa sekalian, ini tujuannya dan fungsinya. Namun, ini bisa terjadi kalau iptek itu dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Sikap selektif, menurut Yusnawan Lubis dan Muhammad Sadli, menghadapi kemajuan iptek, manusia itu pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Sikap yang kedua, menerima semua pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Dan sikap yang ketiga, menurut Yusnawan Lubis dan Muhammad Sadli, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal yang negatif. Contoh sikap selektif terhadap kemajuan iptek di berbagai bidang. Siswa sekalian, yang pertama pada bidang politik. Nah, sebelum kita membahas tentang bidang politik, sedikit kita akan membahas tentang standarisasi yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang harus dikembangkan pada bidang politik. Yang pertama, demokrasi. Berikutnya, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Standarisasi ini setiap negara harus melaksanakan, karena kalau tidak dilaksanakan, katanya itu akan mendapatkan sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, siswa sekalian, pada bidang politik yang harus menjadi sikap selektif kita, diantaranya adalah yang pertama, mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dan pendidikan dalam pendidikan, khususnya untuk anak yang di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan. Kemudian, memperkuat nilai-nilai spiritual atau agama dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Berikutnya, memberikan pengajaran etika terhadap anak-anak di bawah umur agar tertanam akhlak dan etika ini. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan kepada kita semua untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya, menjaga dan memelihara adat ketimuran yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesia. Berikutnya, pandai memilah dan memilih pengembangan iptek yang berkembang di era sekarang. Kemudian, tidak lepas perang dari masing-masing individu, yaitu kesadaran dari tiap-tiap individu dalam penggunaan iptek. Kemudian selalu bersikap waspada dan kritis terhadap segala perubahan yang terjadi. Nah, hal yang menjadi perhatian kita pada bidang politik agar kita tidak terpengaruh hal-hal yang negatif. Yang pertama, berpegang teguh pada ideologi negara, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, kemudian tidak menyebarkan konten hoaks yang bisa mengganggu stabilitas politik dalam negeri, kemudian patuh terhadap konstitusi negara. Ini hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita khusus pada bidang politik. Pada bidang ekonomi, hal-hal yang menjadi
perhatian kita, yaitu pertama, mengembangkan sistem ekonomi yang memperkuat produksi domestik untuk perekonomian rakyat. Kemudian, keunggulan daerah dijadikan prioritas utama mata pencaharian penduduk. Berikutnya, menggunakan bahan baku dalam negeri untuk mengembangkan industri. Serta berikutnya, perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menghadapi persaingan dengan negara maju. Nah, ini dalam bidang ekonomi ya. Sedangkan pada bidang sosial dan budaya, yaitu kita harus bersikap terbuka terhadap inovasi dan perubahan bagi kemajuan masyarakat. Berikutnya, memegang teguh pada nilai-nilai budaya dalam negeri. Berikutnya, menolak segala budaya yang bertentangan dengan budaya dalam negeri. Kemudian, tidak mengembangkan iptek yang berbahaya bagi masyarakat, serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Ini siswa sekalian pada bidang sosial budaya. Nah, pada akhirnya tetaplah menjadi diri sendiri, karena menjadi orang lain pun belum tentu orang memperhatikanmu. Saya rasa sekian dulu pembahasan materi pada kesempatan hari ini. Saya yakin materi kita ini sangat terbatas, jadi untuk mengembangkan wawasan siswa sekalian supaya lebih lengkap lagi, silakan untuk senantiasa mencari referensi-referensi yang lain yang tentunya dapat menambah wawasan dan pengetahuan siswa sekalian terhadap materi yang dibahas. Akhirnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.